Izin jawab Bu, kalau misalnya sel volta itu reaksinya itu dari energi kimia jadi energi listrik. Makanya dia jadinya spontan. Kalau Mm-mm. misalnya sel elektrolisis itu reaksinya dari energi listrik menjadi energi kimia Hmm. gitu. Kenapa kok dari energi listrik menjadi energi kimia itu tidak spontan? Kenapa? Karena dia tuh reaksinya itu disengajai oleh manusia, bukan sih Bu? Bisa terjadi kalau diberi energi listrik kan? Reaksi Iya Bu. kimianya itu terjadi karena diberi energi listrik. Kalau nggak ada energi listriknya, dia nggak akan terjadi reaksi kimia. Tapi kalau yang volta, reaksi kimianya menghasilkan listrik, ya kan? Beda kan? Jadi bisa bisa terjadi dengan sendirinya reaksi kimia itu dan menghasilkan listrik. Kalau elektrolisis, dia bisa terjadi reaksi kimia kalau diberi energi listrik. Ya, kalau nggak ada energi listriknya, dia nggak terjadi reaksi kimia. Kalau ini reaksi kimia spontan menghasilkan listrik. Beda kan? Nggak ada energi dulu, tidak tidak membutuhkan energi untuk terjadinya reaksi kimia. Kalau elektrolisis membutuhkan energi dulu untuk terjadinya reaksi kimia, itu energi. Nah, apa bedanya lagi selain itu? Selain itu, yang membedakan volta dan sel elektrolisis. Untuk elektrodanya nggak sih Bu? Gimana elektrodanya? Kalau di sel volta anodanya itu negatif, katodanya positif. Kalau misalnya di sel elektrolisis itu anodanya positif, katodanya negatif. Di sel elektrolisis Kalau atau negatif, anodanya positif ya? positif, iya Bu. Ya, oke. Jadi letak positif negatif pada elektroda berbeda sel volta dan sel elektrolisis. Oke, betul. Oke ya, lanjut. Capaian pembelajaran mata kuliahnya menganalisis penerapan sifat-sifat termodinamika pada sel elektrokimia. Nah, ini ya, sel volta tadi kan melakukan kerja dengan melepaskan energi dari reaksi spontan ya. Tadi kan reaksi spontan. Kalau elektrolisis melakukan kerja dari reaksi kimia dengan menyerap energi dari sumber listrik untuk menggerakkan reaksi non spontan. Jadi untuk terjadinya reaksi kimia. Kalau ini ada reaksi kimia yang spontan menghasilkan energi listrik. Oke. Nah, ini ininya apa namanya? Ini sel volta dan ini sel elektrolisis ya. Hmm, Berarti kalau dia reaksinya di katoda dan di anoda, masing-masing elektroda ini terjadi reaksinya setengah reaksi ya. Kalian mengenal kata setengah reaksi enggak? Reduction half reaction ya. Ya kan? Jadi setengah reaksi di anoda, setengah reaksi di katoda. Nah, jadi reaksinya utuhnya itu reaksi di anoda dan di katoda ya. Ya. Kan belajar setengah reaksi kan? Halo? 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 Iya Ibu. Ibu. Ya. Jadi kalian belajar setengah reaksi ya, masing-masing setengah reaksi sehingga reaksi utuhnya redoksnya menjadi satu satu reaksi utuh redoks. Nah, ini ini sel volta ya. Setengah reaksi oksidasi. Oksidasi itu termasuk setengah reaksi karena hanya terjadi oksidasi. Nanti reduksinya setengah reaksi lagi. Overall reaksinya nih, misalnya Zn dengan Cu. Kan di mana nih? Di anoda negatif ya, sel volta anoda negatif. Terjadi reaksi apa ini? Oksidasi ya. Reaksi oksidasi berarti penambahan bilangan oksidasi ya. Atau pelepasan elektron. Nah, Zn S menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron negatif. Reduksinya terjadi di mana? Terjadi di katoda. Nah, reduksinya terjadi di katoda. Yaitu 2 elektron negatif ditambah Cu2 plus menjadi Cu. Ini terjadi penurunan bilox dan apa namanya penambahan ya, elektron. Overall reaksinya seperti ini, ZNS ditambah keseluruhan reaksinya Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Ya, oke. Sel volta dengan elektroda inaktif.
Nah, grafit itu dia tidak ikut bereaksi ya. Tidak ikut bereaksi. Jadi kalau misalnya grafit dengan elektrodanya grafit, di sini reaksinya antara I2 dengan MnO4- gitu ya, menghasilkan ini overall reaksinya. Jadi kalau dia grafit, dia tidak bereaksi sehingga MnO2 ini MnO4 ya, MnO4 menjadi apa? Mn2+ ya. Jadi MnO4 ditambah ini H2MnO4 ditambah HI ini ya. Itu kenapa begini sih? Kita lihat nih, yang Imin ini menjadi I2. Kan kalau ini berarti terjadi apa nih? Penurunan ya, apa peningkatan? Peningkatan bilangan oksidasi ya, dengan melepas elektron. Kalau ini MnO4 di sini menjadi MnO2, menjadi Mn2+. Jadi Mn2+, maka dia di sini kan kekurangan oksigen ya. Di sini ada oksigen, di sini tidak ada oksigen. Sehingga ditambahkan H2O karena dia bentuknya kan aqueous ya, larutan, dilarutkan dalam air. Sehingga ditambah di sini H2O, tambahkan H2O, di sini menjadi 8H dan seterusnya. Kemudian ini reaksinya. Nah, menuliskan utuhnya selnya seperti ini. Grafit ini dia menunjukkan elektrodanya, ini elektrodanya grafit sama grafit. Terus kemudian di sini I2 I gini ya, solid, di sini dia solid, di sini aqueous, kemudian bereaksi dengan ini ya, ini plus Mn-, Mn2+, MnO4-, Mn2+, grafit. Nah, ini yang tanda garis satu ini menunjukkan nih elektroda ya. Nah, maksudnya dia ini ada elektroda, ini bereaksi di elektroda sini, ini bereaksi di elektroda sini. Nah, yang tanda garis 2 ini apa, menunjukkan apa? Jembatan garam. Nah, jembatan garam, betul. Ya, dia menunjukkan jembatan garamnya. Oke. Nah, yang ini lihat nih, yang ini I2, ini imin ada garisnya. Yang ini H+, MnO4-, Mn2+, yang aqueous tidak ada garisnya. Kenapa? Karena dia satu fasa semua ya, yang ini kan beda fasanya ya. Ya enggak? Jadi nggak sembarangan dia ngasih garisnya ya. Lihat nih, ini kan yang I2 ada garis ini satu, yang ini kan enggak nih. H+, MnO4- ya. Ini enggak? Kalian melihat nggak ini? Ya kan? Iya, Bu. Oke ya. Jadi ini nggak sembarangan ya narok-naroknya. Nah, kalau ini batas reaksi, ini jembatan garam antara oksidasi, antara reaksi di apa? Di katoda dan di anoda. Oke. Sel volta menjadikan perubahan energi bebas reaksi spontan menjadi energi listrik ya. Energi listrik ini berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua elektroda. Kalau di sel volta itu ya, elektrolisis dan sel volta ya, dua-duanya ya sebetulnya. Kan ada dua elektroda tadi, katoda dan anoda. Dia bisa terjadi reaksi itu kenapa? Karena ada beda potensial. Kalau dia nggak ada beda potensial, maka reaksi tidak akan terjadi. Karena dia ada beda potensial, maka dia bergerak, itu bisa berpindah elektronnya, listriknya bisa bergerak. Kalau dia sama nih, potensialnya sama kan nggak bereaksi. Kalau dia ada beda potensial, baru dia bisa bereaksi. Nah, kita bisa melihat potensial ini di mana? Ada nggak data potensial elektroda tuh, ada nggak?
Ada Ibu. Nah, hah? Di mana? Ada di mana? Ada yang di anoda yang negatif itu enggak? Enggak, data ini sel, ini kan sel ya, potensial ini eh, ada di mana? Bisa lihat nggak kalian data ini ada di mana? Ini kan potensial sel nih, potensial elektroda. Ada di mana? Kalian bisa lihat di mana? Itu biasanya em, dari ini nggak sih Bu, energi potensial reduksinya dikurang sama energi potensial dari oksidasinya Bu? Kan, ini kan kita lihatnya di mana? Lihatnya di tabel kan? Iya Bu. Tabel kan? Ada di tabel ya. Nah, tabel itu menunjukkan apa? Potensial sel ini menunjukkan apa? Menunjukkan potensial apa? Reduksi apa oksidasi? Kan ada dua. Menunjukkan apa? Data yang ada di tabel yang kita lihat tuh ada Excel gitu, itu menunjukkan potensial apa? Potensial reduksi apa potensial oksidasi? Potensial reduksi Bu. Potensial reduksi, oke, good. Potensial reduksi dan potensial reduksi ya, oke. Nah, oke ya, berarti potensial reduksi yang ada di itu. Nah, proses spontan itu kalau S-nya positif, lebih besar daripada nol. Semakin positif S, semakin banyak kerja yang tidak dilakukan oleh sel. Satuan yang digunakan 1 volt ya, Joule per Coulomb. Nah, potensial sel sangat dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Oleh karena itu, potensial sel standar diukur pada keadaan standar 298 Kelvin. Ini kayaknya harusnya besar ya. 1 atm untuk gas, 1 M untuk larutan dan padatan murni untuk solid. Ini M ini maksudnya molaritas ya, M besar. Nah, potensial elektroda standar setengah sel, potensial elektroda standar adalah potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada atau wadah elektroda.
Potensial elektroda standar kalau ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Nah, kita lihat bentuk reduksinya ini ya. Nah, bentuk oksidasinya N berarti ya. N-nya itu berapa ya? 2E apa 3E dan sebagainya. Potensial elektroda standar seperti halnya besaran termodinamika dapat dibalik dengan mengubah tandanya ya. Tadi ya kalau misalnya reduksi menjadi oksidasi, reaksinya dibalik, maka plus minusnya juga dibalik. Paham ya? Kan data yang ada di dalam tabel itu adalah data reduksi, potensial reduksi. Kalau dia misalnya reaksinya itu menghasilkan misalnya min atau positif dan sebagainya, itu kalau kita balik bisa reaksinya ikut dibalik dan tanda positif negatifnya juga dibalik. Tanda positif negatif hasilnya itu berapa V, berapa voltnya itu dibalik. Paham nggak? Paham ya? Jadi yang ada di tabel, yang kalian lihat di tabel di buku itu potensial reduksi, berarti reaksinya reduksi kan? Kalau reaksi reduksi kan penurunan bilangan oksidasi ya. Ya kan? Misalnya Cu2 plus jadi Cu gitu ya. Nanti kalau reaksinya dibalik, kalau kita mau itu berarti kita balik juga reaksinya dan potensialnya. Oke? Ya. Nah, enol sel itu enol katoda dituangin enol anoda. Potensial elektroda tergantung pada jenis elektroda, suhu, dan konsentrasi ionnya. Elektroda hidrogen standar telah disepakati nilai 0 untuk setengah reaksi. Tunjukkan nih, elektroda hidrogen standar itu kalau elektroda hidrogen standar itu dia 0 ya. Ini H plus menjadi H2, ini enolnya 0. H2 ini menjadi ini enolnya 0. Gitu ya. Nilai rujukan ini digunakan untuk menyusun sel volta. Jadi ini adalah elektroda hidrogen standar ya. Dia menjadi rujukan, menjadi apa namanya? Oh, nanti besarnya Cu berapa, besarnya Zn berapa gitu. Nah, rujukannya ini karena H plus ini dia 0 gitu ya. Karena elektroda hidrogen standar itu nilainya 0 sehingga dia bisa menjadi rujukan, bisa dibandingkan gitu. Kalau berapa yang keluar, oh itu berarti nilainya dia gitu. Kalau dibandingkan dengan elektroda hidrogen karena dia 0 gitu ya. Nah, nih kan dianya 0 nih. Kalau dia 0 berarti kalau kita pasang misalnya Cu, Zn keluar nilainya berapa? Nah, itu berarti nilainya dia gitu. Potensial setengah sel tidak dapat diukur secara langsung, tetapi diukur relatif terhadap potensial setengah sel standar. Nah, ini elektroda hidrogen standar. Jadi maksudnya gini, kita nggak bisa mengukur potensial setengah sel tuh nggak bisa. Nah, kita bisa mengukurnya menjadi satu sel, setengah selnya lagi hidrogen. Jadi yang keluar angkanya nilainya itu adalah nilainya dia gitu. Jadi dibandingkan dengan kan kalau reaksi tadi Zn dengan Cu, itu kan satu reaksi ya. Setengahnya Zn, setengahnya Cu. Itu boleh kita mengukur potensialnya. Tapi kalau tidak, kalau cuma Zn saja atau Cu saja tidak bisa. Yang di tabel, nilai-nilai yang keluar di tabel itu karena dibandingkan dengan elektroda standar hidrogen, gitu ya. Oke, nah seperti ini. H kan, Zn, nanti Zn-nya keluar nih nilainya berapa gitu kan, yang ada di tabel, atau Cu, atau apa dan sebagainya, karena dia dibandingkan dengan H. H ini tadi kan hidrogen ini 0 gitu. Jadi Zn dengan hidrogen standar, dia nilainya plus 0,76 gitu ya. Oke. Reaksi keseluruhan adalah reduksi H plus oleh logam Zn. Nah, sehingga ini nilainya. Ini ya. Nah, potensial reduksi standar untuk reaksi sebaliknya berapa? Tadi ya, kalau kita di tabel ketemunya ini kan berarti 0,76 reaksi sebaliknya berarti Zn plus Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn. Hasilnya apa? Hasilnya 0, plus. Yang satunya min, satunya plus dong ya. Gimana sih nih? Bener nggak? Oh, ini oksidasi, benar ya, ini segini. Berarti reaksi reduksinya, maka reduksinya ini. Sorry, benar. Nah, gini. Ini reaksi oksidasinya ini. Maka reduksinya dibalik kan? Reaksinya ini dibalik.
Nilainya jadi min 0,76. Gitu. Nah, yang ada di tabel itu potensial apa? Reduksi kan? Nah, kita lihat berarti yang ada di tabel itu biasanya nilainya ini nih, min 0,76. Jadi kalau kita mau lihat reaksi oksidasinya ya ini kebalikannya. Jadi dia plus 0,76 tapi reaksinya dibalik gitu ya. Oke. Sama juga dengan CU. Ini CU. CU hasilnya plus 0,34. CU-nya reduksi. Nah, ini reaksi. Ini CU-nya reduksi gitu ya. Hasilnya kan CU direduksi. Hasilnya sekian. Ini yang ada di tabel CU itu yang ini. Ya. Kalau dia mau dibalik ya, dibalik jadi min 34, tapi reaksinya CU ditambah 2 elektron. Nah, ini direct volta. Makin ke kanan mudah direduksi. Makin ke kanan mudah direduksi, sukar dioksidasi. Berarti apa? Terjadinya makin ke kanan itu reaksinya reaksi apa? Makin ke kanan mudah direduksi, sukar dioksidasi. Berarti reaksinya apa? Makin ke kanan reaksinya apa? Zatnya namanya apa? Kalau terjadi reaksi oksidasi, berarti yang siapa yang mengoksidasi? Kebayang nggak? Ini zatnya apa nih? Ini apa? Ini oksidator, yang kanan oksidator apa reduktor? Apa? Ke kanan ini oksidator, apa Oksidator, Bu. reduktor? Ya? Ke kanan oksidator. Oke, ke kiri reduktor. Reduktor. Terjadi reaksi apa kalau ke kanan? Kalau oksidator, reaksinya reduksi kan? Ini makin kalau oksidator berarti nih terjadi reaksinya reduksi, ya kan? Karena dia nih, ya kan? Mudah direduksi. Kalau ke kiri dia reduktor, mudah dioksidasi, ya kan? Reduktor tuh makin mudah dioksidasi. Nah, ini tabelnya. Ini tabelnya kan, ini tabel elektroda standar nih. Ini elektroda logam. Ini elektroda logam ya. Ini tabel elektroda standar. Nah, sekarang kita lihat elektroda logam. Enol logam diukur terhadap enol H2 juga sama. Logam sebelah kiri H memiliki potensial sel elektrodanya lebih kecil daripada 0. Cara menghitungnya seperti ini ya. Ini reduksi dikurangin oksidasi sehingga SL-nya menjadi NO sel, RT, NF, dan C gitu ya pada 25 derajat Celcius ini. Nah, kekuatan relatif oksidator dan reduktor. Semua nilai adalah relatif terhadap elektroda hidrogen standar ya, referensi. Menurut konvensi, semua setengah reaksi ditulis sebagai reaksi reduksi.
Nilai nih ya, yang ada dalam tabel nih, nilai N0 yang diberikan adalah setengah reaksi tertulis. Nilai N0 memiliki nilai yang sama, tetapi berbeda tanda jika reaksinya kita balik. Berdasarkan tabel, semakin ke atas semakin oksidator, dan semakin ke bawah semakin reduktor. Gitu ya. Oke. Potensial standar dan konstanta kesetimbangan. Kita lihat nih. Ini delta G0, ini N0 sel. Apa sih hubungannya? Ada nggak hubungan antara delta G, N0 sel dengan K? Oh, ini ternyata begini. Nah, yang Ibu mau tanya ya, kalau N0 sel atau potensial sel ini, dia besaran apa? Besaran dia variabel intensif atau variabel ekstensif? Apa? Besaran dia termasuk variabel intensif apa ekstensif? Kalau kalau potensial sel. Intensif, Bu. Intensif ya, jadi tidak bergantung pada Ada jumlah materi atau iya, koefisien. iya, betul, tidak bergantung pada jumlah. Beda dengan delta G, delta H dia bergantung pada jumlah. Kalau molnya berubah ya dia bertambah atau berkurang ya dia besarnya juga berubah. Tapi kalau potensial tidak. Molnya 2, molnya 3, molnya 0,1 mol dan sebagainya, reaksi tersebut dia sama potensial selnya gitu ya. Oke. Nah, ini hubungannya. Delta G0 sama dengan min NF N0 sel. Delta G0 sama dengan min RT ln K gitu kan. N0 sel sama dengan RT per NF ln K. Nah, ini. Ini kan sudah dihitung nih. F-nya itu sekian ya. F dengan RR per F-nya itu ini nih F-nya tuh berapa nilai angka F-nya nanti kalian hitung ya. Jadi ini sudah tertentu sehingga ini kan pada 298 Kelvin ya, sehingga tinggal kita dapatkan RTNF ini menjadi 0,0592 per N ya. N-nya ini ya tergantung berapa. Tergantung misalnya 2, 3, 1 atau setengah gitu. Nah, ini potensial sel hubungan antara Q dengan K ya. Q dengan K itu kan kita kemarin sudah belajar ya Q dengan K. Sebenarnya sama ya. Antara Q dengan K itu dia sama. Dia sama.
dia sama apa namanya perbandingan antara perbandingan apa nih? Kalau Zn berapa? Reduksi ya. Kalau Zn2+ berarti apa? Perbandingan antara reduktor dan oksidator ya. Perbandingan antara reduktor dan oksidator gitu ya. Sama Ki. Nah, kalau kan dia kesetimbangan nih. Sebetulnya dia bereaksi berkesetimbangan nih ya. Jadi perbandingan antara reduktor dengan oksidator. Nah, kemudian kita ada yang mau tanyakan nggak sampai situ? Kalau enggak, kita lanjut dulu sedikit ya. Sel konsentrasi terdiri dari sel konsentrasi elektroda dan sel konsentrasi elektrolit. Contohnya ini. PT, H2P1, HCl, H2P2, PT. Ini P1 ini maksudnya kanan ya. Kanan ini kan gas, kanan satu, ini gas. Gitu. Reaksi keseluruhan merupakan perpindahan hidrogen dari yang bertekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Ini HCl, makanya dia dikasih garis nih, begini. Dikasih garis karena dia ini kan gas, ini larutan. Ini gas gitu ya. Ini yang ini tanda elektrodanya, katodanya gitu. Ini sel konsentrasi ya. Sama lah seperti yang tadi ya, kita lihat dulu. Sel konsentrasi itu kita ingin melihat si CU-nya setengah reaksi CU dengan setengah reaksi CU juga dioksidasi dan direduksi gitu. Jadi overallnya ini CU-nya dari aqua begini menjadi aqueous gini menjadi CU aqueous gitu ya. Nah, ini seperti apa sel konsentrasi? Nah, bagaimana kita ingin melihat hubungan antara sel dengan konsentrasi begitu, sehingga kita menggunakan percobaannya ini sama-sama CU gitu ya, tetapi konsentrasinya berbeda, konsentrasinya seperti ini ya. Nah, ini sorry kok berbeda. Ini sama kita melihat di sini. Nah, hubungan seperti apa? Delta G itu sama dengan delta G0 ditambah RT ln Zn2+ per Cu2+. Kan tadi dia sama-sama 1 ya. Kan 0,1 1 ya. Berarti dia di sini konsentrasinya 1 dengan 1. Ln 1 itu apa? Ln 1 kan 0. Iya nggak sih? Berarti delta G sama dengan delta G0. Delta G0 itu sendiri adalah min NF N0 gitu. N0 sel. Ya. Delta G min NF sel. Kalau delta G0 min NF N0 sel gitu kan. Ini pada keadaan standar gitu, pada keadaan standar yang ada nolnya ini. Nah, ini reaksinya seperti ini. Dari reaksi ini kita dapatkan yang ini kan apa? Cu, Zn, Zn-nya dan oksidasi reduktor, ini oksidator. Nah, sehingga dari sini, ini delta G sama dengan delta G0, ini delta G-nya min NF N0 sel, sel, delta G0-nya min NF N0 sel. Nah, ini min NF sel sama dengan min NF N0 sel, ditambah RT ini ya. Kan kita masukkan tadi delta G dengan delta G0-nya. Sehingga kita punya NF dalam kurung S sel ini dikurangin ini, N0 sel. Ya, sama dengan min RT ln Zn. S sel sama dengan, ini dipindahin ke sini, sama N0 sel min RT per NF ln Zn2+ Cu2+. L tambah 0 sel min 2,303 RT per NF log Zn per Cu. Ini persamaan Nernst ya. Persamaan ini yang terkenal dengan persamaan Nernst. Jadi kalau kita melihat N0 sel itu kita hitungnya dari mana? Dari tabel reduksi oksidasi. Ya, dari tabel reduksi potensial reduksi. Kita bisa menghitung N0 sel. Kalau S sel itu kita sebetulnya menghitungnya dari mana? Dari pengukuran, diukur kan, kita ukur ya dengan voltameter. Jadi sebetulnya pengukuran voltameter dengan tabel
tabel potensial reduksi itu hasilnya bisa berbeda gitu ya, hasilnya bisa berbeda. Nah, perbedaannya itu ini nilainya ini sehingga dihubungkan antara hasil percobaan dengan hasil ini dihubungkan dengan persamaan Nernst. Jadi kita bisa menghitung SL yang sesungguhnya itu dari apa? Dari enol sel ini dari tabel dengan konsentrasinya. Ini kan suhu ada, bilangan Faraday ini kan juga sudah ada angkanya. Zn dengan Cu-nya konsentrasinya bisa diukur gitu. Jadi SL-nya itu terukur. SL yang terukur ini adalah SL yang kalau kita ukur pakai percobaan. Nih, dapatnya ini. Karena apa? Karena dia dipengaruhi oleh reaksi Zn kesetimbangan antara Zn dengan Cu atau reduktor dengan oksidatornya gitu ya, dihubungkan dengan persamaan Nernst. Nah, sekarang hubungan SL dengan pH. Ya, hubungan SL dan pH. Pada penyusunan sel elektrokimia yang terdiri atas dua elektroda hidrogen, yaitu elektroda hidrogen standar, elektroda hidrogen yang dicelupkan dalam larutan dengan konsentrasi H+ yang tidak diketahui. Notasi selnya ini. Nah, kita nanti bisa melihat nih, bagaimana sih hubungan antara SL ada nggak sih dengan pH nih? Kalau kita lihat ya, ini PTH2. Di sini PTH2 ya. Ini satu atom, ini gas. Ini lalu ada batasnya. Ini larutan, ini juga larutan ya. Di sini jembatan garam. Nah, kita lihat. SL sama dengan NO sel min 0,0592 per 1 log H+. SL-nya 0,0592 pH. Ya sudah, kita bisa langsung menghitung pH-nya, SL-nya. Log H+ kan sama dengan pH ya. Benar nggak? Log H+ adalah pH ya. Jadi SL sama dengan 0,0592 pH. SL-nya berapa, pH-nya ketemu. pH-nya berapa, SL-nya ketemu. Misalnya ini diketahui suatu reaksi sel seperti tersebut di bawah. Hitung pH larutan di ruang anoda jika SL-nya 0,48 volt. Ini kan Cu H2, ini reaksinya Cu ditambah 2H+ nih berapa M gitu kan. Lalu di reaksinya E sama dengan kurangin 0,059 per 2. Karena ini kan 2 elektron nih, melibatkan 2 elektron. Log H+ per Cu2+, ini pH. Gitu ya. Nah, sudah dimasukkan E0 sama dengan ini. Ini dari tabelnya. E0-nya ini kita hitung dari tabel. Bisa menggunakan turun ke bawah gitu ya. Nah, lalu kita peroleh. Dapat nih 0,34 kan. 0,34 masukkan nih di E0. Dan ini. Ini min 0,59 per 2. Konsentrasi plus pangkat 2. Ini 0,48. Lalu 2,4. Gitu. Oke. Ada yang yang tanyakan?
Sepertinya tidak ada. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nanti Ibu kirimkan materinya ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Kita pertemuan sekali lagi ya, baru setelah itu kalian ini UASnya mau kapan? Kita pertemuan sekali lagi, nanti setelah itu UAS. Ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu.